Halo seluruh pelajar di Indonesia, apa kabar kalian semua? Oke, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi dari jenjang SMP sampai dengan SMA. Untuk itu, untuk mempermudahkan pembelajaran TIK di masa pandemi ini, saya buatkan video seperti ini. Oke, tonton terus videonya dan semoga kalian memahaminya. Check this out. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Ini adalah lanjutan dari materi yang pernah saya berikan. Perangkat keras penyimpanan selanjutnya yaitu floppy drive. Floppy disk drive adalah alat untuk membaca atau menulis pada sebuah floppy disk atau disket. Floppy disk terbuat dari cakram tipis, fleksibel, yang dilapisi bahan yang bersifat magnetik. Nah, biasanya ini penyimpanannya hanya sekitar 1-2 MB saja, namun sekarang bisa sampai 1 GB. Meskipun begitu, pada zaman dulu banyak yang menggunakan ini karena terhitung biaya pembeliannya sangatlah murah. Nah, kemudian di bawah ini adalah contoh dari floppy drive ya. Ini sebelah kanan kita adalah contoh dari floppy drive. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive biasanya disebut dengan CD atau DVD drive. Disebut sebagai optical karena drive ini menggunakan sinar laser untuk melihat suatu optical di dalam disknya. Contoh optical disk adalah CDRW dan CDR. CDR berarti CD yang dapat ditulis informasi hanya sekali. Huruf R mengandung arti recordable, sedangkan CDRW berarti CD yang ditulis informasi secara berkali-kali, mengandung arti repeatable. Nah, di bawah ini adalah contoh dari optical drive atau sering juga kita sebut dengan CD-ROM. Biasanya digunakan pada CPU besar ataupun juga pada laptop, itu juga terdapat CD-ROM-nya. Lanjut ke bawah. Di sini ada yang namanya flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan data yang menggunakan teknologi USB. USB disingkat yaitu Universal Serial Bus. Kemudian nama flash disk ini muncul di tengah kebutuhan masyarakat modern yang dikenal sebagai serba sibuk dan serba cepat. USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal seperti scanner, printer, mouse, keyboard, penyimpanan data, flash disk, kamera digital, dan perangkat komputer lainnya. Contoh flash disk meskipun bentuk dan ukurannya berbeda-beda, namun port di dalam USB-nya akan tetap sama. Itulah flash disk. Kemudian lanjut ada perangkat keras keluaran atau output device. Perangkat keras keluaran merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil pemrosesannya. Hasil proses tersebut dapat berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh perangkat keluaran antara lain yaitu monitor, printer, plotter, dan speaker. Untuk yang pertama yaitu ada yang namanya monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat yang sangat populer dalam dunia komputer. Tampilan fisik monitor menyerupai televisi. Perangkat ini memiliki fungsi untuk menampilkan sebuah hasil dari pemrosesan pada komputer. Monitor termasuk alat output yang termasuk soft copy drive. Ada yang namanya layar monitor pipi seperti contoh yang di atas atau LCD yang sering kita lihat.
Ada juga layar monitor tabung atau disebut dengan CRT. Ini adalah layar dari monitor tabung. Selain itu juga terdapat berbagai standar dalam kualitas gambar yang didasarkan pada resolusi layar. Seperti yang pertama yaitu ada CGA atau Color Graphic Adapter 640 kali 200 pixel. Dan seterusnya sampai dengan XGA dengan resolusi 2048 kali 2048 pixel. Jadi semakin besar resolusi sebuah monitor, maka semakin halus dan bagus kualitas atau gambar yang ditampilkan yang dihasilkannya. Kemudian ada printer. Printer merupakan media output dari komputer yang biasa menghasilkan tulisan, gambar, ataupun grafik dalam media kertas. Banyak sekali jenis printer yang kita jumpai, baik ditinjau dari segi ukuran, kecepatan, harga, kualitas, ataupun teknik dalam pengoperasiannya. Namun, di Indonesia yang sering kita jumpai yaitu printer Epson dan printer Canon. Mengingat budget untuk pembeliannya itu relatif terjangkau. Terdapat 3 macam teknologi printer yang ada pada saat ini, yaitu yang pertama printer dot matrix. Printer jenis ini sudah jarang dipakai oleh kalangan masyarakat pada saat ini. Hal ini disebabkan karena jenis printer ini biasanya printer ini membentuk tulisan dan gambar dari dot-dot atau titik-titik yang dicetak. Warna dihasilkan tergantung pada saat kertas dicetak. Nah, kemudian ada juga printer inkjet, disebut juga dengan bubble jet. Teknik pencetakan printer ini dilakukan dengan menyemburkan tinta cair melalui nozzle atau pipa semprot yang dicetak pada head. Head printer akan membentuk karakter-karakter yang diperintahkan komputer dengan suara yang relatif sangat halus. Kemudian selanjutnya ada printer laser menggunakan teknologi laser jet dengan menggabungkan antara cahaya, panas, listrik, dan tekanan sehingga memiliki tingkat kehalusan karakter dan resolusi cetak yang sangat tinggi dan menyerupai teknologi mesin pada fotokopi. Kemudian di bawah ini ada sedikit informasi tambahan bahwa ukuran resolusi printer biasanya dinyatakan dalam satuan atau DPI dot per inci. Yang berarti jumlah dot atau titik yang dicetak sepanjang 1 inci. Semakin tinggi nilai resolusi printer, maka akan semakin bagus hasil cetaknya. Kemudian lanjut ada speaker. Speaker merupakan hal umum yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di rumah kalian juga udah pada punya speaker ya. Alat ini berfungsi untuk menghasilkan suara digital yang dihasilkan oleh komputer seperti musik, film, dan efek suara lainnya. Beberapa speaker yang bagus memiliki fitur equalizer yang sangat memadai. Nah, demikianlah adalah materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada penjelasan yang terlalu cepat ataupun kurang dipahami, kalian langsung bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian untuk tugas evaluasi pada materi hari ini sudah saya tulis pada deskripsi di bawah ini. Oke. Gimana dengan video yang barusan kalian lihat? Supaya semoga kalian memahaminya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke guys. Bye. Bye.